Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 491 Apa sebenarnya itu? Asteris gemuruh 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 gemuruh. Api itu semakin dekat dan semakin dekat sambil terus mengeluarkan suara gemuruh. Seiring dengan semakin dekatnya suara gemuruh itu, api itu mulai jatuh, dan arah jatuhnya adalah pegunungan Void. Dan bersamaan dengan turunnya api, kekuatan tak terbatas juga turun dari langit. Hal itu menyebabkan seluruh pegunungan mulai bergetar tanpa henti. Frekuensi getarannya semakin meningkat, lalu pada akhirnya, seperti gempa bumi yang bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ini buruk. Chu Feng, Ziling, wakil kepala Gao, cepat ikuti aku. Ketika api yang tak terbatas melesat melewati sekolah Void dan bergegas menuju pegunungan di belakang, Jiang Henyuan berteriak dengan keras, lalu segera setelah itu, terbang. Melihat itu, Chu Feng dan yang lainnya tidak menunda karena mereka semua dengan cepat mengejarnya. Baru saat ia tiba di tepi sekolah Void, Jiang Henyuan berhenti dan mulai membentuk formasi roh di sekitar sekolah Void. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya mengerti. Tidak peduli apapun api itu, setelah menghantam tanah, mereka pasti akan menciptakan riak besar dan riak dahsyat itu akan menelan pegunungan. Pada jarak seperti itu, sekolah Void juga tidak akan terhindar dari malapetaka. Jadi, mereka harus segera membangun formasi roh pertahanan untuk menjaga sekolah Void saat riak itu datang, atau sekolah yang telah berdiri selama hampir 1000 tahun itu akan hancur karenanya. Sekolah Void sangat besar. Bahkan jika mereka hanya melindungi satu sisi, formasi roh akan membuang banyak waktu, dan menurut logika, itu adalah misi yang tidak dapat diselesaikan. Namun, banyak orang di tempat kejadian adalah spiritualis dunia berwarna biru. Saat mereka menggabungkan kekuatan mereka, formasi roh berwarna biru yang tak terbatas langsung naik ke langit, menjaga tepi sekolah Void. Wah, metode yang sangat ampuh. Apakah mereka adalah pakar puncak dari 9 provinsi? Melihat formasi roh berwarna biru terbuka di kejauhan, semua orang dari sekolah Void mendesah kagum dan berteriak kaget. Terutama kepala sekolah Void dan yang lainnya. Mereka semua memiliki tatapan berkilauan dan merasakan keterkejutan yang tak berujung. Apa yang mereka kagumi bukanlah kekuatan dinasti Jiang atau persekutuan roh dunia, karena kekuatan dan tokoh puncak tersebut bagaikan dewa di hati mereka, dan pandangan itu berakar kuat. Yang mereka kagumi adalah Chu Feng. 2 tahun lalu, Chu Feng hanyalah seorang spiritualis dunia jubah abu-abu. Bagi mereka saat itu, Chu Feng sudah sangat kuat. Namun, Chu Feng saat ini, dalam waktu singkat 2 tahun, benar-benar menjadi spiritualis dunia jubah biru dan jauh lebih kuat daripada 2 tahun lalu. Mereka benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Asteris ledakan gelombang 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 asteris. Namun tepat pada saat itu, sebuah ledakan besar yang mengejutkan terdengar dan pada saat yang sama, seluruh sekolah Void bergetar hebat. Serangan hebat itu menyebabkan banyak tetua dan murid tidak dapat berdiri dengan stabil dan bahkan banyak bangunan yang dibentengi dengan formasi roh tidak dapat menahan serangan itu. Retakan mulai muncul, dan beberapa bahkan terbelah dan runtuh. Api telah jatuh. Mereka bertabrakan dengan pegunungan Void dan riak energi yang sangat mengerikan menyebar secara melingkar. Tempat-tempat yang dilewati riak itu, tak peduli apakah itu pohon atau bangunan, makhluk hidup atau benda mati, semuanya langsung hancur dan menjadi debu. Cepat. Konsentrasi penuh pada formasi atau sekolah Void ini akan rusak parah. Melihat riak mengerikan yang menghancurkan yang menelan segalanya dan datang, Jiang Henyuan melolong keras. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya tentu saja tidak berani membuang waktu dan memperkuat formasi dengan kekuatan penuh mereka. Akhirnya, kekuatan yang amat dahsyat yang dibawa oleh riak-riak itu beserta pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan bertabrakan dengan dahsyat ke dalam formasi roh yang dibentuk oleh kerumunan orang dengan menggabungkan kekuatan. Harus dikatakan bahwa riak itu benar-benar sangat kuat. Meskipun Chu Feng dan yang lainnya bergandengan tangan, mereka masih merasakan tekanan yang sangat besar. Dan itu juga secara tidak langsung menunjukkan kekuatan benda yang jatuh itu. Apinya terlalu kuat, jadi itulah sebabnya riak yang mengerikan itu terjadi. Itulah sebabnya ketika riak-riak menghilang dan pegunungan berangsur-angsur tenang, Chu Feng dan yang lainnya yang berdiri di udara mengerutkan kening. Syok dan ketakutan memenuhi pandangan mereka ke arah api yang jatuh. Itu karena di antara beberapa gunung besar, pada saat itu, tidak lagi hijau. Sebaliknya, mereka menjadi lautan api yang terus-menerus. Selain itu, di dalam lautan api, kekuatan yang sangat liar merembes masuk dan bahkan langit terpelintir oleh panasnya. Apa sebenarnya itu? Pada saat itu, Zhang Tianyi juga terbang dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Dengan kekuatan seperti itu, jika itu bukan keturunan seorang ahli yang luar biasa, maka itu adalah keturunan dari harta karun yang luar biasa. Semua orang, apakah kalian bersedia menyelidiki sampai akhir bersamaku? Jiang Henyuan mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan.
Tuan Jiang, kekuatan lautan api ini sangat kuat. Sebelum mengetahui benda apa itu, sepertinya tidak pantas untuk pergi seperti ini, kan? Wakil Kepala Gao sedikit khawatir. Saya bersedia untuk pergi ke sana. Namun, tepat pada saat itu, Chu Feng mengangguk dan memberikan persetujuannya. Saya juga ingin pergi ke sana. Zhang Tianyi juga sama. Seperti Chu Feng, dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia tampak sedikit bersemangat. Apapun yang terjadi, jika itu berbahaya bagi kita, kita tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Jika itu tidak ingin menyakiti kita, bahkan jika kita melakukannya atas kemauan kita sendiri, kita mungkin tidak akan membuatnya marah. Selain itu, jika itu benar-benar harta karun, jika kita tidak mengambil kesempatan dan pergi mengambilnya sekarang dan melewatkannya, itu akan sangat disayangkan. Qi Feng yang juga angkat bicara. Pada saat yang sama, semua ahli di tempat kejadian menyatakan posisi mereka satu persatu. Mereka ingin masuk ke lautan api dan menyelidikinya. Bagaimanapun, peluang selalu ada bersamaan dengan bahaya. Lautan api turun dari langit dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Tidak seorang pun ingin melewatkan kesempatan itu. Setelah mencapai kesepakatan, mereka tidak menunda-nunda dan dengan Jiang Hengyuan sebagai pemimpin, mereka berubah menjadi berkas cahaya dan terbang, melesat menuju lautan api. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena api itu sungguh aneh. Ruang di atas lautan api itu sebenarnya terhalang oleh energi asing. Itu bukanlah formasi roh, tetapi mustahil untuk melewatinya. Jika orang banyak ingin pergi ke tempat itu, mereka hanya dapat berjalan melewati api itu. Namun, untungnya, kekuatan orang-orang di tempat kejadian tidak semuanya lemah. Meskipun api itu kuat, dengan tubuh mereka saat ini, mereka masih bisa menahannya. Namun saat mereka masuk lebih dalam, api itu menjadi lebih ganas. Pada akhirnya, Qi Feng Yang dan yang lainnya di alam surga tingkat 1 benar-benar tidak mampu melawannya. Mereka tidak punya pilihan selain pergi, jadi mereka mundur dari lautan api. Akhirnya, mereka yang masih dapat terus maju di dalam lautan api hanyalah Chu Feng, Ziling, Jiang Hengyuan, Zhang Tianyi, dan Wakil Ketua World Spirit Guild. Namun di dalam lautan api, sekalipun itu Ziling dan Zhang Tianyi, mereka harus masing-masing melepaskan aura berwarna ungu dan api berwarna biru untuk melawan kekuatan api tersebut. Adapun Wakil Ketua Gao, dia menggunakan teknik formasi roh yang kuat untuk melawannya, tetapi dia masih merasakan tekanan besar. Pada saat itu juga, satu-satunya orang yang mampu tidak menggunakan metode khusus dan bertahan hanya dengan tubuh fisiknya adalah Jiang Hengyuan, ahli di alam surga tingkat 7. Sialan. Api ini benar-benar mengerikan. Apa sebenarnya yang ada di jantung api ini? Pada saat itu, dua petir melonjak di mata Chu Feng. Kultivasinya telah meningkat ke tingkat pertama alam surga, tetapi itu tidak berguna karena bahkan dengan itu, dia kesulitan bertahan. Api itu benar-benar terlalu kuat. Jika dia tidak memiliki teknik armor penyu hitam yang melindungi tubuhnya, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menahannya.